Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Nampaknya seorang Jokowi mulai kecewa begitu kan ya. Apakah ini kecewa kepada Prabowo? Apakah ini selama ini begitu kan ya? Kecewa terkait apa yang ia lakukan. Seperti IKN, katanya tidak mau begitu kan ya pakai duit APBN. Seperti kereta cepat mereka juga tidak mau ya menggunakan APBN. Terus food estate ya sekarang ya tidak mau katanya begitu kan ya, tidak mau menggunakan APBN. Tapi ini semua kebalikannya begitu kan. Justru program-program mercusuar dari seorang Jokowi ini semuanya menggunakan APBN. Artinya apa? Artinya apakah rakyat sudah dibohongi? Apakah rakyat sudah diprank? Coba IKN katanya begitu tidak mau menggunakan APBN, menggunakan investor. Ya, terus kemudian kereta cepat katanya tidak mau menggunakan duit APBN, tapi menjadi beban di situ dan menjadi tanggung jawab semua begitu kan ya. Itu adalah APBN kita, uang rakyat Indonesia begitu kan. Artinya investor sana sini begitu. Tapi pada ujung-ujungnya menggunakan APBN. Food estate katanya begitu kan ya. Sampai hari ini ya masih menggunakan APBN ya. Kalau mengandalkan investor ya kita lihat saja begitu kan. Tidak mungkinlah para investor di situ mau begitu kan ya berinvestasi di food estate. Karena kita lihat saja begitu kan ya, kalau tanahnya tidak begitu subur ya, terus kemudian pengelolaannya kurang baik, saya kira tidak mau menjadi ya investasi di situ. Coba lihat saja negara-negara tetangga kita seperti Thailand misalnya begitu kan ya. Terus kemudian Cina, mereka food estate-nya berjalan di situ begitu. Tapi pada kenyataannya di Indonesia ya ada yang gagal dan ada yang tidak begitu. Makanya kalau seorang Jokowi mengatakan bahwa tidak mau lagi menggunakan food estate, ya karena memang mereka sudah menggunakan APBN. Karena APBN sekarang ini sudah bagaimana? Sudah lesu begitu kan. Sudah lesu begitu. Yang menjadi beban di situ adalah seorang Prabowo begitu kan ya. Pasti seorang Prabowo di situ begitu yang menjadi beban sana sini begitu ya. Oke, kita baca. Dan dia pun muncul sebagai pahlawan. Artinya apa? Artinya seorang Jokowi apakah cuci tangan begitu kan ya? Apakah cuci tangan semua begitu kan? Makanya jangan terlalu percaya dengan pemimpin-pemimpin yang kemudian yang ini, yang itu, pencitraan ini, pencitraan itu, tergoda sana sini begitu kan. Ya silahkan sekarang bisa menilai begitu kan ya bagaimana kepemimpinan dari seorang Jokowi. Pasti akan muncullah di survei kepuasan masyarakat. Setuju Pak, karena duit APBN nggak bisa disuruh menggarap lahan food estate. Mau ada berapa juta juga tetap aja diam di tempat. Yang bisa cuma petani penggarap sama kuli pacul. Betul di situ begitu kan. Artinya apa? Sekarang kita lihat saja para petani mengalami kerugian yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa ya para beras kalau dari petani itu diambil yang murah ya, yang begitu murah, tetapi kalau jualnya mereka mahal. Ini nih yang menjadi kendala bahkan kegagalan dari food estate di situ begitu. Kegagalan seorang Jokowi di situ. Makanya beberapa kali seorang Jokowi ya berada di di sawah sana sini begitu kan. Katanya kalau dari petani akan dibeli mahal, tapi pada kenyataan sampai sekarang ya itu aja mereka begitu. Jadi artinya kalau seorang Jokowi ngomong seperti itu bisa saja kebalikannya. Ini tidak mau pakai APBN, tidak mau pakai APBN dalam IKN, dalam kereta cepat ya, dalam food estate. Tapi pada ujung-ujungnya mereka menggunakan APBN. Makanya saya lihat seorang Jokowi itu nampaknya sekarang ini cuci tangan sendiri. Artinya ya seolah-olah lempar semua begitu kan ya. Kita lihat saja nanti apakah seorang Jokowi tetap menggunakan APBN atau bagaimana ya, karena di detik-detik akhir seorang Jokowi sudah siap-siap lengser begitu, siap-siap mau sudah tidak menjabat sebagai presiden. Nampaknya seorang Prabowo nantinya begitu kan ya mulai agak kebingungan ini cari duit APBN ini kemana begitu kan, mau ngutang lagi sana sini begitu. Jokowi tak mau lagi food estate digarap pakai duit APBN atau duit APBN ya. Mari kita baca. Presiden Joko Widodo menyatakan tidak mau lagi proyek lambung pangan atau food estate dibiayai anggaran penerimaan dan belanja negara atau APBN.
Ya, mau food estate digarap dengan duit investor. Oleh karena itu, pemerintah sedang mencari investor untuk proyek lumbung pangan. Ini gimana begitu kan ya? Investor di IKN saja tidak ada yang minat, apalagi investor masalah food estate. Jadi food estate yang ada di Jakarta itu ya banyak gagalnya dibandingkan keberhasilannya. Coba di negara-negara lain mungkin orang investasi ke situ begitu kan ya, harganya juga terjamin, terus kemudian produknya itu lebih lebih menarik begitu dibandingkan dengan food estate yang ada di Indonesia, apalagi dengan berita-berita bahwa food estate yang ada di Indonesia mengalami kegagalan. Ya semakin tidak percayalah di situ begitu kan ya. Makanya saya kira kalau dikelola dengan baik, saya yakin dan saya yakinnya bahwa food estate itu sangat luar biasa begitu dalam jangka panjang begitu kan ya. Maka ketahanan pangan itu salah satunya harus menyiapkan food estate di situ. Bagaimana keterlibatan petani, yang mengelola semuanya adalah petani, pasrahkan kepada petani, itu baru bisa berjalan. Tapi kalau dipasrahkan kepada pemerintah yang tidak tahu apa, bagaimana dan karakter apa yang harus kita tanam di situ, ya tidak bisa lah begitu kan. Tahu-taunya survei datang ke sawah ceprat-cepret begitu kan, difoto sana sini, difoto sebelah kiri sebelah kanan, hanya sebuah pencitraan. Ya tidak mungkin begitu kan, karena ini adalah bentuk nyata dari pertumbuhan, dalam artian bahwa ketahanan pangan ya seharusnya dikelola oleh petani itu sangat baik begitu kan ya, itu sangat baik di situ begitu. Makanya kalau dikelola dengan petani ya, swasembada yang ada di desa, saya kira akan maju di situ begitu. Maka keterlibatan apapun food estate ini, maka orang-orang desa harus ya ada komunikasi. Rencana pemerintah membuka investasi untuk food estate juga pernah diungkap Menteri Investasi BKPM Lahril Bahadali ya. Hal itu disampaikan sesuai rapat persiapan pengembangan food estate Merauke berfokus pada tebu. Dia berkata, pemerintah menyiapkan food estate Merauke sebagai kawasan ekonomi ya khusus, bahwa pemerintah juga menyiapkan tempat itu sebagai proyek strategis nasional PSN agar menarik investasi asing. Sebelumnya, Jokowi merencanakan program lumbung pangan atau food estate sebagai solusi terhadap ancaman krisis pangan. Ia pun membuka lahan di berbagai provinsi untuk dijadikan tempat tanam berbagai bahan pangan. Ya, nanam singkong gagal. Ya, nanam singkong gagal. Nanam apa lagi begitu kan? Ya, padi juga di situ ya gagal begitu kan. Ada gagal, ada yang tidak begitu. Makanya kalau semuanya gagal ini gimana begitu? Padahal lahan ini sangat strategis sekali. Coba yang mengelola itu adalah orang desa, yang mengelola itu adalah petani di situ. Saya yakin dan saya yakinnya mereka akan bisa begitu kan ya. Makanya sampai sekarang itu banyak food estate yang gagal begitu kan. Dan sekarang mau dicoba dengan tebu. Ya sudah dipersiapkan semuanya begitu, tapi pada ujung-ujungnya mereka ya hanya gimana begitu kan. Ya sekarang mau coba tebu, padi dan sebagainya begitu kan. Kita lihat saja nantinya. Bahkan secara teoritis menurut saya pribadi keterlibatan masyarakat itu sangat penting sekali. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini.